Ada pengakuan dunia internasional bahwa sesungguhnya adalah Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang tidak pernah bisa dirontokkan. Anda lihat RPJMN 2014-2019, kalimatnya intoleran. RPJMN 2024, kalimatnya disharmonis. Ihsanuddin Nursi, oposan siapapun presidennya, Ihsanuddin Nursi oposannya. Apa yang saya sampaikan, saya menarik begini, ada pengakuan dunia internasional bahwa sesungguhnya adalah Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang tidak pernah bisa dirontokkan, dan itu sebenarnya muncul dengan lewat bukunya Michael Hart, 100 tokoh ternama di dunia, yang terbit pada tahun 82, terbit ulang pada 2012. Oh, 2012 terbit lagi ya? Itu terbitan kedua. Direvisi enggak ya? Sudah direvisi. Okay. Hanya karena dia dikejar habis-habisan tiap setahun sekali di London, dia cuma mengajukan satu pertanyaan. Anda kebayang nggak katanya? Seorang manusia yang cuma 4 pengikutnya, tapi sekarang pengikutnya demikian banyak dan para pengikutnya bersedia berkorban walaupun mereka tidak pernah ketemu dengan sang pemimpin katanya. Maka terbitlah buku terbitan kedua tadi. Nah, padahal buku terbitan kedua ini, buku tentang Muhammad sebagai salah satu tokoh ternama terbesar di dunia itu kan pasti ada pedomannya. Muhammad melakukan sesuatu tindakan ada pedoman, ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Al-Quran. nggak ada cara lain, nggak ada cara petunjuk. Nah, itu yang diakui sebagai ilmu yang tidak tergoyahkan, ilmu yang tidak bisa dirontokkan posisi. Nah, itu makanya kemudian kalau kita ambil cara berpikirnya begitu, sesungguhnya umat Islam bersedia kok berkorban. Tapi karena dituding sebagai intoleran, dituding sebagai sumber disharmonis, dituding sebagainya namanya perilaku ekstrim, garis keras, macam-macam, yang mereka merasa terus-menerus disudutkan, yang silakan aja Anda kerja, kami enggak katanya. Dong, Anda harus ambil sikap itu. Anda, sorry to say, Refli, Anda lihat RPJMN 2014-2019, kalimatnya intoleran. RPJMN 2024, kalimatnya disharmonis. Ini yang mesti kita bayangin gitu loh, ada problem tersendiri di belakang riwayat masalah ini gitu. Padahal cuma persaingan politik jangka pendek saja kan? Artinya cuma soal menang-menangan, siapa yang menang, siapa yang kalah di Pilpres. Ya, jadi artinya kalau kita lihat pemenangan 5-10 tahunan gitu posisinya, bagaimanapun dia memberikan bekas. Orang tidak akan pernah lupa misalnya dengan bekas kepemimpinan Megawati Soekarno Putri 2001-2004 yang antara lain menjual Indosat. Oke, dan sampai sekarang masih problem Masalahnya. Itu salah satu contohnya. Lalu kemudian kasusnya Verilas Crude Tanker misalnya, FLCC misalnya, kasus-kasus besarnya. Pada SBY misalnya orang tidak akan pernah lupa dia berani melakukan liberalisasi di sektor migas misalnya. Dan itu berkali-kali sampai demikian rupa dan bahkan melahirkan Undang-Undang 2507 di mana orang asing sama domestik diperlakukan sebagai azas non-diskriminatif posisinya, dan kemudian punya hak tanah 90 tahun dan kemudian punya kebebasan repatriasi. Itulah Undang-Undang 2507. SBY meninggalkan bekas itu posisinya. Dan Anda kebayang nggak, itu 10 tahunan Megawati sekian rupa meninggalkan bekas kayak gitu, SBY 10 tahun meninggalkan bekas kayak gitu. Ini meninggalkan bekas apa? Bekas positif atau bekas negatif? Binatang mati meninggalkan belang, harimau. Manusia mati meninggalkan sesuatu, itu meninggalkan nama. Nama apa yang akan ditinggalkan? Nama buruk atau nama baik atau nama buruk posisi. Kalau istilah saya begini dalam presentasi saya kemana-mana, saya pernah satu talk show sama Anda, saya pernah menyebut gini. Ngapain sih saya berpangkat tapi tidak terhormat? Ngapain sih saya menjabat tapi tidak bermartabat? Ngapain sih saya beramanat tapi saya berkhianat? Saya nggak mau mendapat amanat tapi saya berkhianat. Saya nggak mau saya menjabat tapi tidak bermartabat. Saya tidak mau saya punya pangkat tapi ini orang kayak abang nih, insya Allah biasanya nggak akan kepake di rezim manapun ya. Kalimat Anda pada saya yang tidak pernah saya lupa adalah Ihsanuddin Nursi, oposan siapapun presidennya, Ihsanuddin Nursi oposannya. Itu kalimat Anda pada saya. Jadi problemnya bukan buat saya, walaupun saya bilang saya punya konsep dan saya punya aplikasi dan saya punya bukti gitu. Saya tidak peduli saya mau dipakai apa enggak. Karena buat saya hidup bermanfaat saya bukan di lingkup negara. Jadi kan kalau pakai cara pandang saya, struktur masyarakat itu ada 7, internasional, regional, nasional, sosial, gitu kan.
komunitas, keluarga, individu. individu. Kan 7. Oke. Anda kan mau main di level mana? Oke. Tinggal pilih aja. Anda mau level main nasional, begini kelasnya. Kalau main di level sosial, begini kelasnya. Kalau di level komunitas, begini kelasnya. Kalau di level keluarga, begini. Level individual, begini. Suka pilihan Anda aja. Termasuk potensi dosanya kan tergantung kan. Mau Tergantung. level internasional, level Iya. nasional Iya. dosanya. Yang dibohongi miliaran manusia. Level nasional potensi dosanya Ratusan juta. Ya. Level sosial 50 jutaan. level individual istri mungkin Istri, ya. istri dan anak. Istri dan anak pasti. Artinya itu pada. Nah, tapi kalau kita ngambil pada posisi Anda bilang saya nggak pernah bisa dipakai, dalam pengalaman saya nggak juga. Ya juga ya, karena Ada juga sebentar. ada Ada permanently ya. bukan. Ada juga para pemimpin yang punya pikiran sehat dan cerdas gitu. Oke. Jadi para pemimpin yang punya pikiran sehat dan cerdas, saya ulang ya, sehat dan cerdas gitu ya. Itu justru menantang saya gitu, ngundang, ngajak duduk bareng. Bang Isan, sini bang, datang, ngobrol, berdebat gitu. Bantu gue deh, posisi begini gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi tidak mainstream dalam politik kebijakan keseluruhan makro kan. Mungkin 1-2 kebijakan mungkin yang dia butuhkan. Refli, pengalaman hidup saya, kalau orang bangga bahwa namanya tata ruang dipindahkan ke Badan Pertanahan Nasional, sekarang Ihsanuddin Nursi berpikir pada tahun 97-98 dan itu saya bertarung dengan istana. Bahwa yang namanya tata ruang itu tidak boleh ada di Menko Equin, tidak boleh ada di Bappenas, dia mesti ada di Badan Pertahanan Nasional. Itu Badan Nursi. Pertanahan Nasional. Iya. Kebayang nggak 20 tahun lalu saya sudah berpikir seperti itu, 22 tahun lalu gitu ya. Dan sekarang orang bangga. Sorry itu saya, subhanallah astagfirullah ya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma mengatakan pikiran telat. Sama seperti ketika Joko Widodo berkampanye membangun yang namanya Badan Penerimaan Negara sebagai wujud dari Internal Revenue Services. Itu saya sampaikan ke Megawati Soekarno Putri ketika Megawati Soekarno Putri kampanye di 2004. Orang baru ngambil yang namanya berpikir dari 9, ketinggalan zaman. Nah, saya ingin mengatakan begini. Lo boleh pakai gua, lo boleh nggak pakai gua, tapi pikiran-pikiran gua sudah gua buktikan gua jalan duluan. Refli, saya penulis. Anda tahu, saya penulis. Jejak berpikir saya bisa kelihatan pada artikel-artikel saya. Kapan saya berpikir begitu, kapan begitu. Itu kelihatan misalnya. Misalnya ketika saya menolak obligasi rekap bagi perbankan, itu saya tahu bagaimana pertarungan saya dengan para menteri mainstream. Bagaimana saya sendirian, bagaimana saya berhadapan dengan yang namanya ratusan anggota dewan, bagaimana saya berhadapan pada petinggi politik yang sedang membela konglomerat. Saya punya itu. Dan saya diminta untuk tidak pernah ikut rapat lagi karena saya kemudian berbeda. Saya oke. Yang penting gue tidak pernah membebankan rakyat. Gue sukses. Jadi kalau orang berpikir rasional, objektif itu hanya dipakai kalau pemerintah tidak ada free ridersnya. Kalau banyak penunggang gelapnya, banyak vested interestnya, orang rasional, objektif, akademik nggak akan dipakai. saya ngambil Sepanjang pemerintahan ini masih banyak free ridersnya, maka yang orang baik nggak akan kepakai. free riders itu dalam bahasa teman-teman itu oligarki bisnis. Oligarki bisnis, penunggang gelap. Ya. Penumpang gelap. Yang kerjanya tidak hanya kalau dulu penumpang gelap, tapi sekarang udah jadi masinis. Tapi bang, yang menarik tadi gini tadi, yang umat Islam tadi ya. Artinya sebenarnya kalau masyarakat mau berpartisipasi, maka sebenarnya kita punya ketahanan yang luar biasa. Termasuk uang kita manfaatkan ya, uang yang kita punya kemudian kita putar untuk menghidupkan roda perekonomian, kan jalan sebenarnya dengan potensi masyarakat yang begitu besar. Tapi ada distrust di sana. Nah sekarang kan abang belum jawab bagaimana mengembalikan trust itu. Pertama pernah ada nggak trust itu? Suatu masa pemerintahan di mana trustnya begitu besar, lalu kemudian cuit menciut kemudian menjadi distrust seperti sekarang, dan gimana mengembalikannya? Pada era SBY pertama kan punya trust tinggi tuh di beberapa bulan pertama. Tapi begitu SBY di bulan Maret 2005, bulan Maret dan bulan Oktober ya, naikin BBM sampai 114%. Saya ingat betul itu karena saya kemudian menjadi pembicara di Pansus BBM yang ketuanya Zulkifli Hasan dan anggotanya antara lain almarhum Sultan Batugana dan Fahri Hamzah. Jelas-jelas saya menggunakan konstruksi pasal 33 dan saya ingat betul bagaimana sesungguhnya setelah itu SBY merolot. Habis itu. Jadi itu tadi, Anda kalau pegang amanat, kan yang disebut dengan pegang amanat kan berarti menerapkan pasal 9 ya, sumpah jabatan. Iya, sumpah jabatan presiden. Sumpah jabatan presiden. Sumpah jabatan presiden kalimat depannya apa? Demi Allah. Demi Allah, subhanallah. Demi Allah saya bersumpah. Ya kan? Memegang konstitusi dan menjalankan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Loh, Anda pegang konstitusi, Anda pegang pedoman kehidupan bernegara dengan memegang menjalankan undang-undang dan seluruh-seluruhnya. Tapi faktanya kan
itu pertanyaan besarnya. Jadi buat saya, ketika seseorang pegang jabatan lalu dengan pegang sumpah seperti itu, maka mestinya dia mesti tahu bahwa saya ngomongnya nggak enak nih. Nggak apa-apa, yang nggak enak tuh kita tunggu. Kebayang nggak kalau kemudian di akhirnya dia tidak mencerminkan sesuatu yang baik.